Kan bisa bisa tadi karena kan bikin mau kata semuanya bikin oke di kanan oke ya oke oke hai semuanya aduh ramai nih kayaknya gimana Pak Windy ada nama-nama baru nama-nama lama kelihatan hai semuanya hai Hai. halo 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 Halo. Hai, bersama halo. semuanya kembali lagi sama penggawa-penggawa Global Asia Sinergi. Masih muka-muka lama, ada Pak Windy, ada Mas Bima, Novan, ada Rahma, dan spesial guest kita nih, si Mbak Sarah Indriani. Pagi. Halo Pak Andreas. Pak Andreas. Penggawa Global Asia ini ketahuan pengen lama nih, sering ngobar. Ya, jadi kita kembali lagi teman-teman di ngobar gas ya. Jadi uh, bagi yang sudah sering ikut ngobar itu semangatnya selalu sharing knowledge ya, transfer knowledge karena berbagi itu paling oke gitu ya. Nah, yang untuk ngobar yang kesekian kali ya kita ngobar udah ke 9 ya. Udah ngobar yang ke-9 kadang-kadang online, kadang lebih banyak online kayak waktu zaman Covid ya. Kita sempat juga offline. Nah, kali ini juga kita mau balik lagi konsep ke online. Nanti juga pasti akan ada waktu untuk offline. Tapinya semangatnya selalu sama, ngobar, ngobrol bareng, ngopi bareng juga iya. Termasuk nanti ada rules-rules di sana ya. Sebaiknya sih kayak kita-kita di sini lagi ngopi sambil ngobrol. Nah, dalam apa event kita di ngobrol bareng ini ada topik yang menarik terkait dengan digital resilience, gitu ya. Terutama 3 hal yang mau kita bahas, tapi yang spesifik kali ini adalah nanti bareng-bareng Mbak Sarah narasumber kita untuk ngobrolin apa sih terkait dengan SaaS manajemen platform gitu ya. Nah, sebelum ke situ barangkali terus dulu kali ya, Mas Topan gimana? Oke, ya. Terima kasih Kang Indra. Oke, saya coba untuk menjelaskan rules ya. Terus untuk kita mendapatkan top up OVO dan mendapatkan hadiah saat quiz nantinya. Jadi sebagai syarat itu kita berharap karena ini kita ngobrol bareng dan seakan-akan formatnya warung kopi gitu. Jadi kita aktif gitu. Silakan dengan chat, silakan dengan berbicara, silakan untuk langsung jamin saat kita presentasi. Silakan saja kita tidak ada sesi untuk Q&A. Jadi the whole kita presentasi kita langsung ngobrol aja gitu. Kita buat acara ini sekasual Interaktif ya, mungkin, betul. betul. Biar saling kenal juga tambahin nama perusahaan Ya. barangkali biar tahu. Jadi Dari maju mundur PT gitu misalnya. Maju nggak mundur-mundur, mundur nggak maju-maju atau apa supaya saling kenal ya gitu ya. Mas Sopan. Apalagi Mas? yang pastinya juga sudah melakukan registrasi karena nanti akan kita sesuaikan dengan data yang sudah ada. Lalu akan mengisi form feedback saat di akhir acara ngobar. Lalu juga pendistribusian top up OVO itu akan bertahap ya. Jadi kalau misalkan ada yang setelah acara belum masuk itu berharap bersabar, kita akan lakukan sehari 2 hari gitu. Lalu kita juga berhak membatalkan pemberian OVO ataupun top up e-wallet yang lain dan hadiah jika memang ada data-data yang tidak sesuai. Top up-nya itu buat beli kopi ya teman-teman. Top up-nya nggak sampai berapa-berapa ya. Cukup lah untuk secangkir kopi gitu ya Pak Windy ya, Mas Bima ya. Bisa jadi bayarin yang master ya. Wah semuanya langsung mau, langsung daftar. Oke, apalagi Mas Topan? Itu kali ya rules-nya ya? Iya, rulesnya itu. Ya nomor 1 sama nomor 2, 3, 4 ya penting semua. Tapi yang satu yang aku harapin nanti sepanjang acara kita interaktif. Kalau mau tanya langsung raise hand apa kita nanti bisa open speaker. Kalau malu-malu suaranya terlalu merdu bisa pakai chat gitu ya. Dan nanti kita coba explore. Karena ini sangat menarik. Kita mulai aja ya barangkali ya teman-teman ya. Iya, kalau mau tambahan lagi biar nanti nggak buru-buru atau kaget, kita ada polling dan quiz itu menggunakan scan QR ya. Menggunakan scan jadi siap Oh iya. pakai di scan QR-nya nanti bisa langsung masuk ke quiz atau ke polling atau
juga bisa diakses via website. Bentar, kuisnya ini ada hadiahnya nggak nih? Oh, ada semua kuis ada hadiahnya. Kalau kuis ya, kita juga ada polling dulu untuk bermain kecil dan ada juga kuis. Setiap kuis kita ada hadiahnya. Kita juga di akhir acara juga ada grand kuisnya gitu. Grand quiz. Jadi grand reward. Hadiahnya lebih besar gitu. OVO juga Mas. OVO enggak? OVO itu untuk semua peserta. Ada deh. Ada deh. Makanya makanya sampai acara ya. Jadi tahu nanti grand prize-nya kayak apa. Jadi menggunakan QR atau masuk ke URL di menti.com. Nanti di situ di slide kita nanti tertera kodenya. Jadi tinggal dimasukin kodenya aja langsung masuk ke kuisnya gitu ataupun ke pollingnya. Oke, baik. Ya, Mas Windy. Ya, aku dulu. Ya, jadi apa ya? Mungkin topik menarik. Kenapa aku bilang digital resilience? Pasca COVID banyak hal yang terjadi di dunia IT, di dunia digital sehingga soal resilience, ketahanan terhadap apapun yang digital itu sangat penting. Artinya tanpa resilience kita nggak bisa menatap masa-masa yang akan datang pasca COVID. Dan kita tahu masing-masing pasca COVID itu apa ya, banyak yang berubah dengan soal teknologi, cara bekerja dan lain-lain. Sorry, mungkin kan ini teman-teman banyak nih ya, yang bandwidthnya pakai nih, jadi kita off cam aja ya. Ya, jadi kita off cam biar lancar internetnya semua. Biar kelihatan podcast banget. Nanti muncul lagi kok mukanya, oke? Oke. Ya, baik teman-teman. Jadi nerusin yang tadi, jadi soal digital resilience itu, akhirnya jadi kayak ngomongin nanti hal-hal yang terkait bagaimana caranya itu semua kita mengarahkan itu ke teknologi yang terdigitalisasi. Salah satunya mungkin yang kita mau bicarain sekarang gitu ya, terkait dengan Mbak Ahmad, coba di next. Oke. Ya, jadi tentang SaaS sebenarnya, tapi kita wondering nggak sih Mbak Sarah? Iya, Teman-teman mungkin lumayan familiar, tapi ada juga yang kadang nggak tahu kali ya, nggak kayak SaaS tuh apa, kayak dia make nih di kantor, dia kayak, iya, gue pakai SaaS ini ya, lo kayak, iya, gue juga pakai, tapi pada tahu nggak sih artinya apa gitu sebenarnya? Artinya atau apa ini semacam akronim atau semacam apa gitu? Atau kayak sistem baru apaan nih? Atau bukan sistem baru sih, sebenarnya lumayan baru tapi kayak kita wondering teman-teman, makanya kita ada polling saat ini. Teman-teman yang sedang nyimak sekarang, keluarin HP-nya, coba scan QR code yang ada di layar. Lalu kalau mungkin nggak punya HP, bukan punya HP, mungkin bukanya pakai HP. Sama scan kan. Oh iya, betul, bukanya pakai HP. Coba masukin kodenya. Ya, kodenya ya. Jadi masuk ke www.menti.com, terus masukin kode yang ada pada layar. Ya, sebentar ya. Kita kayaknya ada technical isu di sini. Bentar. Nah, udah ya, udah masuk ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke menti.com pakai kode 43274410. Ya, jadi scan, nanti ada polling, teman-teman tinggal jawab pertanyaan, apakah teman-teman memakai aplikasi SaaS gitu ya. 43274410 ya. Menti.com. Yang belum mungkin silakan, ada ya, kode udah hilang duluan kebetulan. Kode aja deh. Kita bayangkan sekalian biar lihat yang make ada pada make apa enggak. Ya, masih kita tunggu pollingnya ya. Ini akhirnya pertarungan antara kantor gua pakai SaaS apa enggak sih gitu. Yang mungkin umum gitu, tapi kalau IT seharusnya tahu ya, bisa membedakan yang mana yang SaaS, yang mana yang bukan. Cuman memang banyak sih di luar sana juga, kalau dari pengalaman aku sendiri itu yang masih belum bisa membedakan, oh ini bukan sih yang mau pakai itu masih kadang-kadang masih suka muncul kayak gitu. Iya, tepat sekali. Jadi tahu aplikasinya tapi nggak tahu mungkin itu dia pakai SaaS apa enggak gitu ya. SaaS bukan sih, ini SaaS bukan sih sebetulnya maksudnya.
karena udah terlalu sering dipakai sehari-hari juga gitu Yes, sih. betul. Kayak kadang dia mungkin pakai akses atau buka, tapi ternyata kayak itu bukan itu ya. Apalagi sekarang banyak yang udah modelnya SAS juga. Nah, sehari-hari coba kita lihat. Masih ada 10 yang berpartisipasi dari 40 orang. Ayo, mari isi pollingnya supaya kita nanti bisa diskusinya lebih menarik. Kira-kira dari teman-teman yang ikutan partisipasi event kita kali ini, ada berapa banyak sih yang pakai SAS sebenarnya atau paham dengan aplikasi SAS? Masih kita tunggu ya teman-teman. Dari 10 orang ini masih ada beberapa yang belum join. Yang mau ikut jangan. Oh ya, ada yang kelewat, mungkin QR code-nya ada di layar saat ini. Jadi kalau menggunakan laptop bisa scan pakai handphone, QR code di pojok kiri bawah. Nah, kalau seandainya pakai handphone terus mau ikutan pollingnya bisa masuk ke menti.com. Jadi buka browser menti.com, nanti masukkan kode 43274410. Masih kita tunggu kira-kira 1 abad gitu. Kayak lama. Masih 12 orang. Tapi kalau lihat dari dari paling sampel yang kayak gini 13 Hasil polling sementara. iya, polling sementara sebagian besar pakai ya. Iya. Atau 50-50 lah ini. oke, 50-50 boleh. Dan thank you Mas Andreas. Mas Andreas ini kayaknya pemain lama nih. Gue udah ngomong pemain lama. Pak, untuk kodenya berapa ya? Ini Ada di nomor 43274410. Masih ditunggu. 43274410. Masih kita tunggu ya. Yang mau berpartisipasi untuk ikut isi polling silakan. Untuk kodenya ada di bagian atas dari slide deck-nya. Caranya itu masuk ke menti.com, lalu gunakan kodenya 43274410. Oke. Ya. Oh, ada yang lagi di jalan. Ada yang lagi. Pak. Hati-hati Pak, jangan sampai akrobat enggak. Hati Pak George. Gak apa-apa Pak, tapi thank you. Oke, masih kita tunggu ya. Sedikit lagi kita tutup nanti pollingnya. Sekali lagi teman-teman, apakah Anda atau perusahaan Anda, company Anda atau Anda sendiri memakai aplikasi SAS? Ya, masih kita tunggu. Dan dari Ciputra World, Mas Raditya Arianto, polling sudah diisi. Thank you Mas. Thank you teman-teman yang sudah berpartisipasi. Terima kasih. Gimana nih teman-teman, mau kita masih kasih waktu buat teman-teman yang lain yang mau kan atau Kayaknya sih ini hampir 50-50 nih Dim. Oke, ya. Ya, Masih. ya, oke lah. Jadi thank you Mbak Sarah. Ya, oke. Jadi gimana Mbak Sarah, ada komen nggak soal ini? Coba. Dari berapa tadi? 11-8-7. 18-7. Kalau iya, aplikasi SAS apa yang Anda pakai? Oke. Coba kita lihat Oke. dulu, ini juga dari teman-teman ada isinya juga nih Kang Indra. Kalau yang udah isi kita lihat ada Google Spreadsheet, G Drive, Microsoft 365, Zoom, Ada Absensi. Iya, Bisa bisa absensi, itu ya bisa. Google Docs, IBM, Sama ya. GWS, Oke. Jack Wilson. Nggak ya, GWS. Google Space, ya. Google Workspace, IBM. Tapi hampir sebarannya besar ya. Kalau Iya. tahu kalau Menti kalau ada satu nama Kayak- besar, Itu ya itu barang bisa. dipakai ya. Iya. makin banyak berarti. Tapi kalau di sini dilihat Hampir dua rata. ya, M3 Iya, oh iya. GWS. Betul. GWS dan 365 bisa kita bilang 2 teratas gitu ya. Dari teman-teman yang jawab kalau mereka memakai atau company mereka memakai SAS. SAS atau aplikasi SAS. Iya. Oh, masih ada? Ya, nggak apa-apa. Masih. Masih. Masih enggak sih. Nggak salah. salah. Ini kayaknya yang gunain kasih, coba tunjuk tangan deh. Bukan gas, mau menang ya? Mau dapetin grand quiz, Pak. Mau menang jalur ini ya, jalur ini existing ini customer. Oke. Tapi ada yang baru dengar juga tuh, Kak Indra, Pak Bima, Pak Wini. Iya. Dengar juga menarik tuh, yang mungkin baru dengar tentang SAS. Oke.
Ya, jadi sebagai gambaran kita udah lihat bahwa hampir dari teman-teman cukup aware lah kalau kita bilang Separuhnya lah ya, separuhnya cukup aware bahwa SaaS dan aplikasinya itu saya gunakan atau saya pakai baik di company atau yang lain. Nah, dari sini kira-kira take point-nya apa nih Mbak Sarah? Kalau dari sini sebenarnya itu di sekitar kita ya Pak, yang kayak maksudnya ternyata ada yang tadi pakai Zoom, ada yang pakai Google Workspace. Sebenarnya kan kalau dilihat kayak itu keseharian menunjang aktivitas kita, baik itu di company atau baik kita sebagai individu. Kayak gitu, kalau misalkan kita mau ngetik dokumen apa, atau misalkan mau storage-nya juga di SaaS, atau kayak tadi yang sehari-hari mungkin kita meeting pakai Zoom, dan bahkan masuk ke ranah absensi lah, ranah tadi apalagi tuh yang lain spreadsheet gitu kan. Tapi ya itu tadi sorry aku potong, jadi nggak apa-apa. jadi dia mungkin tahu aplikasinya. Hanya kita tadi ngeliat itu nama aplikasi semua ya. Iya, nama aplikasi. Tapi sebenarnya SaaS apa sih? Iya. Mungkin Mbak Sarah mau jelasin sedikit. Secara literal atau secara arti meaningnya itu kan sebenarnya atau mungkin SaaS itu kan di mana-mana tadi seperti dibilang ya. To infinity and beyond gitu ya. Bas lagi. Kalau di film Buzz Lightyear gitu kan, si Basnya tuh ngomong ke Woody kan kayak SaaS apa di mana-mana. Iya, di mana-mana. Tadi secara keseharian. Secara keseharian itu relate banget. Tapi mungkin SaaS itu sebenarnya katanya. Sebenarnya kalau SaaS itu sendiri dari artinya adalah software as a service. Software as a service. Betul. Jadi itu software as a service yang sebenarnya nggak baru-baru banget. Tapi juga nggak mungkin orang-orang tadi mungkin ada yang masih bilang kayak nggak diisi nggak tahu, nggak pakai gitu kan. Mungkin sudah pakai, mungkin sudah pakai tapi nggak nyadar itu SaaS gitu. Karena memang SaaS itu kalau bisa dibilang mulai everywhere itu gara-gara karena koneksi internet ya, semakin lama semakin cepat untuk kita pakai aplikasi itu tidak harus lagi misalnya harus install dulu, kita tinggal connect ke internet kita bisa langsung pakai aplikasinya. Mungkin itu yang bikin kenapa kok SaaS everywhere, kan kita bilang koneksi adalah sekarang udah everywhere gitu. Apalagi tadi Kak Indra sempat mention pas COVID ya. Pasca COVID dan pas COVID ya. gitu. Pasca COVID itu kan kayaknya orang-orang akhirnya semacam beralih, pindah, atau kayak udah mulai yang tadinya sistemnya di kantor, tapi karena COVID, oh iya ya gue nggak bisa ngecek sistem gue yang ada di kantor. Terus gimana nih caranya pas kalau udah lagi WFH atau kerja remote gitu? Ya termasuk itu aja work from anywhere ya gara-gara itu kan. Tapi sama semuanya, semua software dipakai itu misalnya kita pakai dari internet, apakah itu kategorikan SaaS ya? Atau SaaS ada kategorinya nggak sih? Ada. Ini menarik nih Pak. Sebentar aku potong ya. Pak Mas Budi bilang itu SaaS itu palindrom. Oke, baiklah. Kiri kanan betul, kiri ke kanan ya. Kalau mau digitu boleh Pak Budi. Pak Budi nggak salah tapi betul. SaaS itu memang palindrom. Oke. Next ya, kita lanjut lagi teman-teman. Gimana Mbak Sarah? Mungkin kalau kita definisinya sedikit lah. Ini definisi apa ya? Dari Opa formal lah kira-kira. Kalau tadi kan secara arti, yang software service ini ada dari Gartner. Kayak misalnya kita punya aplikasi ya. Misalnya kalau kita pakai aplikasi, kita beli aplikasi, kita jalanin di laptop kita kan. Itu termasuk SaaS bukan ya? Mungkin kalau kita lihat definisi Gartner sih enggak ya kayaknya ya, karena di Gartner bilang bahwa game online. Nah itu game online, betul banget itu. Karena kita nggak pernah punya aplikasinya ya, kita cuma pakai doang gitu. Ini kayaknya Waluyo saya kenal deh orang. Oke lanjut Mas Didi. Ya tadi perangkat lunak itu dimiliki ya oleh penyedia. Ini kuncinya dimiliki ya. Ownership-nya itu adalah punyanya si penyedianya. Kemudian dikirim, dikelola, dan dipakainya jarak jauh gitu lah. Itu mungkin definisi general SaaS lah ya, kira-kira gitu sih. Tapi balik lagi, ada nggak sih kategorinya? Apa semua itu yang masuk kategori Gartner kayak dimiliki, dikirim, dikelola itu adalah SaaS semua sih? Ada pecah lagi nggak? Betul. Kayak soalnya kan
Aku sebenarnya mau bahas Pak Waluyo nih, kayak game online. Ya. Benar sih Pak. Maksudnya kayak itu juga termasuk SaaS. Kayak misalkan juga mungkin teman-teman bukan hafal ya, make sehari-hari kayak Netflix, Spotify, atau buka pas buat lagi kayak penat buat dengerin musik. Itu kan juga sebenarnya termasuk SaaS juga, betul. Iya, kayak nggak cuma yang dipakai tadi tuh apa Zoom, Google Workspace, itu kan kesannya serius-serius banget. Kalau gue lagi santai, gue mau dari apa nih? Ya udah gue bukanya Netflix. Orang udah jarang lagi ke bioskop, atau udah orang jarang lagi kayak beli CD, beli DVD, streaming aja online, ya kan? Nah sekarang kita mau kayak itu masuknya SaaS juga apa enggak nih menurut temen-temen gitu? Iya. Nah menarik. Ya silakan Mas Yudi. Cek menanya. Kalau tadi definisi Gartner kan, kata lunak yang dimiliki, dikirim, dikelola jangka oleh satu atau beberapa penyedia, berarti kita cuma memakai, ya. Berarti kayak PLN itu SaaS juga ya? PLN. Ya, karena kita kan nggak pernah memiliki PLN, kita cuma memakai doang ya. Bisa sih Pak, kayak saham Pak. Ya, itu tadi. Oke. Ya. Oke, iya, balik lagi ke mungkin term ya. Jadi sepanjang yang kita tahu itu SaaS itu ada 2 versi barangkali ya teman-teman. Mungkin Mbak Sarah kategori konversi, aku ralat. Jadi ada 2 kategori bagaimana SaaS itu dipandang sebagai bentuknya sebagai sebuah platform gitu ya Mbak Sarah. Mungkin Mbak Sarah bisa elaborasi kira-kira apa aja sih bentukannya SaaS itu? Silakan Mbak. Oke. Jadi kalau misalkan dari SaaS itu sebenarnya tipenya sangat banyak. Kayak ada yang mungkin dipakainya untuk operations gitu ya, yang kayak tadi atau dipakai untuk sebuah perusahaan menunjang kayak tadi teman-teman udah bilang, Google Workspace, Doc, Sheets, Absensi, dan bahkan itu nggak cuma di skala operations, misalkan di marketing itu pasti ada, pasti teman-teman marketing di sini, Pas Novan pasti kan pakai Novan pakai SaaS nggak? Di online? Nggak buat marketing maksudnya. Kita pakai Notion, pakai apa? Yang buat di sini kan juga kita pakai Canva, terus habis itu pokoknya itu semua tuh mungkin bisa terangkum dalam SaaS yang dikontrol memang untuk perusahaan, atau tadi SaaS yang memang dipakai buat Netflix, buat keseharian teman-teman daily pribadi. Jadi itu memang consumer aja buat secara B2C aja lah. Sementara kalau misalkan yang tadi ada B2B ya memang harus dikontrol oleh sebuah perusahaan dan pasti dikontrolnya oleh tim IT. Jadi itu kalau bisa dibilang definisi umum lah, dikontrol oleh IT. Nah, selanjutnya apa lagi Pak? Bentuk yang kedua. Dikontrol oleh IT. Nah, sebenarnya ini yang tadi aku mention sih yang memang dari customer dari kitanya gitu. Jadi direct yang lebih kayak B2C aja yang tadi. Misalkan teman-teman subscribe Netflix, subscribe Spotify, subscribe atau misalkan teman-teman suka meeting online-nya sama teman-teman yang lain, misalkan kayak pakai Google Meet atau Zoom. Memang kan ada yang free, tapi memang ada yang berbayar karena gue ngomong 1 jam doang kurang lama nih, aku ngomong 1 jam doang kurang lama, jadi kecuali kalau dua orang biasanya unlimited ya, misalnya buat pacaran, bos kan tuh ya tetap Pak. berarti sekarang udah sekarang yang LDR agak susah Pak. Aduh, kacau. Gue jadi mau sebut beberapa aplikasi jadi gak jadi deh. Ya pertanyaan tuh gimana Andrea. Ya, kita lihat di floor ya. Ya. Siapa tadi Mas Bima? Ya ada beberapa itu. Mas Andrea komen nggak juga. Zoom itu termasuk SaaS tapi free. Ya tadi aku sempat mention tuh Pak Andreas, betul. Jadi harga terjangkau versus harga lumayan ya, kata dia ya nggak juga. Karena ada juga ya, daripada ada SaaS juga tapi free kok gitu. Nah, ada juga yang bilang aplikasi di mobile device banyak, aplikasi di mobile device banyak SaaS juga berarti ya? Iya. Gimana? Ya iya sudah pasti ya. Iya. Yang tadi bahwa sebetulnya kalau dulu kan kita beli aplikasi ya, kita pasang di mana, di laptop kita atau komputer, kemudian kita pakai selama-lamanya lah, nggak ada koneksi ke internet segala macam. Kalau dengan SaaS intinya adalah semua software itu dimiliki dan disediakan oleh penyedianya lah, providernya.
mau itu dari Zoom-nya, dan biasanya itu skemanya kan skema langganan ya, itu bisa kita bilang SaaS ya. Betul, kayak bayar per bulan atau bayar per tahun. Mungkin teman-teman boleh scroll lagi ke bawah. Jadi Zoom termasuk SaaS juga ya, Kak? Ya, saya udah jawab tadi. Layanan apa saja? Coba aku kalau di layar aku ini agak sedikit lain ya. Jadi komen dari nggak apa-apa harga lumayan, coba ya, harga lumayan, coba dari trennya Pak Manfred. Dari Pak Manfred Gunardi. Jadi Pak Manfred bilang nggak apa-apa harga lumayan, yang penting nggak bikin lumayan gitu kan. Nah, terus teman-teman ada yang komen, lumayan kenapa Pak? Lumayan pas maintenance servernya lama ya. Ya, kata Pak Manfred, manyunnya kalau udah harga mahal lebih sering maintenance. Kalau harga lumayan, masih suka maintenance sih nggak manyun banget ya gitu. Oke. Nah ini mungkin nanti relate sama pembicaraan kita soal optimasi site, Menarik sih. Menarik nanti mungkin akan kena-kenanya di sana, tapi nanti dari diskusi ini mungkin teman-teman take on-nya tuh bagaimana sih SaaS ini yang sedemikian banyak nanti itu bisa dikelola dengan baik dan bisa nggak bikin manyun. Oke, jadi tadi kita udah tahu SaaS, jadi yang belum tahu akhirnya tahu. Kemudian platformnya bentukannya itu ada dua gitu ya. Control by IT sama untuk any user. Yes. Oke, kita coba next lagi topik-topik pembicaraan kita itu seperti apa lagi? Ini mungkin nextnya adalah kayak relate ke Pak Manfred, kayak hal-hal apa sih yang bikin manyun nih gitu ya. Kayak dengan saat-saat ini di mana-mana, karena kan tadi udah ada apa aja, saking kesehariannya saking banyak, dan gimana teman-teman ini biar tadi kan ada lumayan banyak aku lihat kalau di komen isu-isu ya harga, yang maintenance, ya kayak orang mungkin masih kebingungan. Ini ada juga yang nanya apakah ada SLA juga gitu. Jadi mungkin ini akan kita bahas juga. Ini adalah lebih kayak ke challenge apa sih yang teman-teman hadapin saat menggunakan aplikasi saat ini sehari-hari di kesehariannya, kayak gitu. Ya, dan karena kita udah tahu bentuk SaaS-nya seperti apa, tentunya yang jadi masalah ada gimana sih mau monitoring semua aplikasi tadi. Kalau teman-teman bilang saya gunain SaaS untuk spreadsheet, untuk 365, untuk absensi, banyak juga punyanya kantor gitu. Nah, dari perspektif orang kantor, IT manager kantor pasti bingung atau mungkin punya satu challenge gitu untuk gimana sih monitoring seluruh aplikasi tadi. Karena dengan mudahnya ya untuk mendaftar ya. Sekarang bahkan yang free pun misalnya yang tadi ada Zoom kan yang free bisa dipakai gitu. Betul. Terus apa namanya, kalau misalnya berbayar pun dengan mudahnya gitu, nggak perlu lagi manggil orang IT untuk install gitu ya. Betul. Nah, itu yang salah tuh. Dan balik lagi challenge-nya orang IT itu adalah gimana caranya dia punya kontrol atau mungkin dia punya visibility ya. Visibilitas bisa tahu dalam satu kantor itu siapa aja sih yang pakai. Tapi ada juga Pak yang kayak meme kita kali ini, bodoh amat. Ya. Gue tetap mau pakai Excel karena kejadian teman-teman. Mau sharing sedikit ya. Ada satu kenalan aku, salah satu customer, dia ngejagain license itu pakai Excel. Seriously. Jadi kayak passwordnya berapa? Jadi ya kalau kurang satu dia kurangin satu di Excelnya. Serius nih, jadi ada beberapa aplikasi, baik itu cloud, jadi ini baik cloud maupun non cloud, jadi dia bikin Excel besar gitu, ada karyawan masuk, keluar, masuk lagi, nanti dia tambahin satu lisensinya, nanti confirm lagi ke orang IT-nya. Jadi ini relate banget soal gue tetap mau pakai Excel, gue cabut kalau nanti ada bodo amat gitu kata dia kan, seperti itu. Nah, tapi kalau dari teman-teman sendiri, kira-kira apa sih, gimana sih kita mau monitoring aplikasi sebagai itu, perlu nggak sih yang seperti itu? Memang challenge-nya adalah tadi kalau kita balik lagi sedikit ke belakang, kategori SaaS itu adalah aplikasi yang kita pakai di kantor kan ada dua tadi ya. Satu yang dikontrol oleh IT ya, itu yang udah jelas lah pasti, misalnya artinya dari lisensinya dikontrol IT, kemudian pembeliannya mungkin lisensinya langsung banyak gitu misalnya, itu gampang gitu loh ya. Yang susah adalah yang kecil-kecil sedikit-sedikit tapi banyak tuh, yang gampang misalnya gampang pakainya itu challenge-nya di situ sih sebetulnya. Betul. Nah, kita kembali ke floor lagi ya. Nah, Mas Christian, halo Mas Christian, ini
bilang menarik nih, saya ingin tahu ya distribusi license SaaS yang di kantor saya beli dan apa bisa monitoring penggunaan SaaS-nya. Yes. Misalnya durasi pemakaian SaaS-nya, durasi loh ya, itu sampai akan seperti itu kan? Udah beli mahal-mahal ternyata nggak dipakai gitu. Nah, ada komen untuk teman-teman, untuk ini teman-teman. Mas Bima barangkali dulu. Ya, mungkin itu juga jadi salah satu apa ya, challenge atau tantangan lah buat teman-teman di IT ya, dimana kalau kita balik ke zaman agak 10 tahun lalu gitu, mungkin dimana semua kita masih pakai aplikasi yang kita install, kita masih bisa pakai berbagai macam tools yang ada di luar sana untuk mencari tahu gitu, bisa tahu si aplikasi itu yang install itu dipakai atau tidak, berapa kali di running dengan software metering dan sebagainya. Nah, kendalanya adalah dengan software as a service ini atau SaaS ini, kita tools yang zaman dulu itu udah nggak bisa lagi memonitoring legacy kan? Ya, legacy. Jangan zaman dulu, soalnya masih dipakai juga. Oh iya, legacy. Oke, sorry. Kamu orang dulu ya? Tentu bukan legacy ya, konvensional. Kamu orang dulu. Konvensional legacy. Ya, intinya gitu. Jadi sebetulnya karena kesulitan itu sih sebetulnya, makanya kita dengan kita butuh yang namanya tools ini, solusi ini gitu ya. Harusnya ada dong ya. Betul. Ada. Kalau saya tambahkan sedikit ya Pak Bima ya. Jadi mungkin nggak sedikit teknis sedikit kali ya. Boleh. Kalau kita tahu bahwa misalnya namanya aplikasi itu jalan di laptop masing-masing ya, di komputer kan, itu kan kita bisa tahu, anggap misalnya Windows lah, kita bisa tahu itu ada exe segala, itu adalah yang jalan kan. Dari situ dengan cara untuk mengetahui berapa banyak dia pakai, berapa lama, itu toolsnya sudah ada. Itu yang kita bilang konvensional. Zaman dulu. Ya. Konvensional dulu lah. Oke. Nah, sekarang tantangannya adalah semua aplikasi SaaS rata-rata itu jalannya di browser. Pada saat kita pakai dengan metode yang lama, metode zaman dulu, kata Pak Bima, metode lama itu kan cuma dapat exe-nya dari browsernya, tapi nggak tahu isi di dalam browsernya apa, aplikasi apa yang dijalankan di situ. Di dalam browser. Nah, itu yang betul-betul SaaS yang gimana cara monitoringnya ya. Itu mungkin salah satu tantangan ya buat kita ya. Ya, betul. Karena kan web based juga. Betul. Pertama ya ini soal dokumentasi, ya nggak sih Iya. Mbak Sarah, Iya. kalau tidak ada satupun sumber kebenaran untuk aset gitu ya. Jadi kita kalau nggak punya dokumentasi ya ini kayak si Robert Downey Jr. nih, komen emang ada ya gitu. Nah tapi kalau nggak ada dokumentasi tapi kita punya platform atau dashboard untuk bisa ngumpulin seluruh kebenaran yang kita mau soal aset itu kan akan asik kan gitu ya. Seluruh kebenaran. Bukan kebenaran, Kuncinya kebenaran. The truth will set you free. Betul. Jadi ini bagaimana sih cara memonitoringnya? Karena challenge-nya ini dokumentasi ada nggak sih? Terus lanjut ke biaya SaaS meningkat. Kata Sia. Nah ini orang-orang, saya yakin di teman-teman kita yang hadir ini ada orang-orang IT manager lah. Dan kalimat utama yang mereka biasa alami adalah bisa ngurangin cost nggak atau segala macam, ya nggak sih? Kayak tadi aja ada yang bilang kan, langsung bilang SaaS lumayan harganya. Nah, tuh Mas Novianto tadi awal banget tuh Bima langsung komennya itu, langsung concernnya itu Pak. Jangan dia IT manager. Kayaknya benar. Kayaknya Pak Novianto Tapi gimana Mbak Sarah? Kata siapa sih nggak bisa ngurangin cost? Memang biaya SaaS meningkat ya? Iya paham sih, karena kan nyambung ke Pak Windy tadi mention ya, maksudnya semua udah di web browser, kita udah bukanya browser, ibaratnya sebagai perusahaan IT manager, dia udah nggak usah implementasi sistem di kantornya lagi nih, jadi semua lewat web based aja, kayak lewat si vendor kali ya, si vendor yang punya ya, Zoom, Google Workspace, atau absensi, marketing dan lain-lain. Nah tapi kan kalau misalnya kayak gitu, berarti kan kontrolnya bukan di kita, dan biayanya pun yang ibaratnya tanda kutip ngatur gitu tiap tahun, tiap bulannya itu kan mereka, dan pasti kan kita ini ngikutin pasar juga ya, in a way
mungkin let's say tantangannya ada inflasi, ada mungkin ternyata ada penambahan karyawan misalkan. Nah itu kan yang sangat mempengaruhi biaya SAS tersebut. Jadi makanya udah lumayan harganya, terus kita harus tergantung mungkin dari jumlah license, jadi jumlah karyawan, atau mungkin dari jumlah fitur-fitur misalkan, kayak misalkan Zoom, oke, Zoom free, oke, Google Meet free, tapi ternyata tadi kalau mau kita 1 jam lebih, emang bayar berapa lagi nih? Nah di situ sih. Biasanya saya kena 40 menit itu tuh kalau di Zoom. Ya 40 menit. Semua pasti merasakan. Ini Pak Christian ini. Betul Pak. Kita cuma bisa dapat durasi di penggunaan browser aja. Betul ya. Itu tadi ya di browser ya. Tapi apanya dalamnya apa kan? Dalamnya apain kita nggak tahu. Oke, next slide, talking point kita tadi soal dokumentasi, soal biayanya udah meningkat. Yang ketiga adalah license optimalisasi. License sudah dibeli banyak. Beneran dipakai banyak atau enggak? Iya nggak sih? Iya betul. Satu beneran dipakai banyak, atau misalnya ternyata ada license yang nggak kepake misalnya. Orangnya sudah Tuhan misalnya desain, tapi ternyata belum dilepas gitu misalnya. Ya. Ini kalau misalkan mengenai license juga penting sih Pak Windy, karena kalau misalkan SAS yang tadi kan ibaratnya kita udah beli buat berapa karyawan atau kayak mahal tadi, tapi ternyata digunain nggak sama karyawannya, atau paling penting karyawannya bisa gunain dulu nggak, cocok nggak sama si karyawannya. Nah yang kayak gitu-gitu sih kadang mungkin dari perusahaan, dari IT manager, atau bahkan dari si levelnya ya, dia nggak mau tahu, tapi mungkin maunya kayak kita mau canggih, kita mau pakai A, B, C, D gitu, tapi ternyata secara di dalamnya kok karyawan gue ternyata nggak terlalu bisa pakai ini, atau mungkin yang bisa pakai ternyata cuma dikit. Dan itu sih optimisasi itu sih yang sebenarnya kita perlu tahu juga apakah memang sesuai sama karyawannya. Dan kayak teman saya tuh pakai Excel. Beneran itu Pak kejadian. Betul ya, kayak misalnya dulu tuh, kalau misalnya ini kita ngomong merek nggak apa, kayak misalnya Microsoft, kita begitu ambil satu Microsoft itu dapat project, terus dulu ada Visio buat diagram segala macam, itu jadi satu ya. Kalau sekarang Pak, kalau misalnya dihilangkan misalnya suite Microsoft-nya, itu kita lama-lama banyak kan terpisah-pisah kan ya, kayak mungkin Pak ada yang pakai Google Sheet, mungkin ada yang pakai ClickUp, mungkin di project manager bisa pakai Trello atau ClickUp atau dan sebagainya, ada monday.com gitu. Itu kan terpisah-pisah ya. Just kekinian lah, itu baru lah ya. Dan tantangannya adalah begitu dia banyak, kemudian terpisah-pisah, aturnya gimana? Optimalisasinya gimana? Nah, ini ya. Perusahaan 100 karyawan dengan 100.000 karyawan akan sangat-sangat different begitu untuk manage-nya pasti beda sih Pak. Sambil next slide lagi, next talking point kita mengingatkan kembali ke teman-teman untuk rules kita. Jadi mohon sekali yang tergabung event dalam partisipan kita sebisa mungkin pertanyaan relate sama yang kita bahas kali ini. Jangan lupa cantumkan nama perusahaan Anda, nama jelas Anda, dan tanya sebanyak mungkin yang relate dengan apa yang kita bahas kali ini tentang SaaS atau SaaS optimization atau SaaS management platform gitu ya. Oke, sekali lagi teman-teman, kalau mau ngobrol, mau mungkin curhat use case-nya di kantor, silakan aja nanti tunjuk tangan, nanti teman saya nanti juga akan melihat sambil kita lanjut pembahasan berikutnya. Nah, tadi bagaimana caranya, karena dari challenge-nya itu ada semua kan ya. Kalau kita bisa summary, tadi ada 3 challenges ya. Soal dokumentasi. Dokumentasi untuk melihat visibilitas. Visibilitas. Visibilitas yang pertama. Terus yang kedua adalah tadi masalah cost yang semakin meningkat. Cost yang semakin naik per tahun, ada inflasi, ada rata-rata, itu kan tadi ada statistiknya juga. Tadi misalnya startnya in and out, cara mengontrol supaya bisa dipakai dengan benar gitu. Betul. Terus yang ketiga apa sih?
Yang ketiga itu optimalisasi license-nya itu yang ketiga ya, betul. Tadi yang relate sama Pak Christian tadi, dia mungkin menarik untuk hal itu. Dia udah beli banyak-banyak, kepake nggak? Ya, Adanya mungkin dia cuma dapat durasinya, tapi di dalamnya yang tadi Pak. Ya, tapi durasi browsernya. Durasi browsernya bukan durasi aplikasi yang dipakai. Gimana cara ngitungnya? Itu sangat relate sama pembahasan kita. Nanti di ujung pasti Pak Sarah nanti akan kasih insight ke kita gimana sih ngatasin ini semuanya kan? Betul. Nah, saatnya kita kuis. Oke. Ya, Oke. kuis. Gimana Mas Topan? Ya. Ini kuis ya, bukan polling ya, Mas? Bukan, kuis. Udah lewat. Sekarang kita kuis. Ini hadiahnya satu kartu flash berisi Rp150.000. Waduh, lumayan. Yang uniknya kapan? Belum ya? Belum, dekesnya belum ada, Pak. Oke, silakan teman-teman untuk scan barcode. Ya. Atau langsung. Jadi teman-teman yang gunakan laptop, scan barcode yang ada tertera di layar, atau teman-teman yang sedang pakai mobile handphone, smartphone dan lain-lain, buka browser ke menti.com, masukkan kode 44777-827 ya. Ulangi lagi 44777-827 menti.com. Kita masuk kuis. Jadi nanti kalau udah ngumpul semua, panitianya udah bilang oke, jadi jangan telat ya. Jadi harus kumpul semuanya. Kuisnya ini gimana Mas Topan? Cepet-cepetan atau cepet-cepetan jawab nanti. Nah, kuis cepet-cepetan jawab, tercepat dan terbenar itu yang akan mendapatkan kartu elektronik flash ya dari kami. Oke? Ya. Nah, mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang belum sempat kita jawab, ya. Kita sudah note semua. Jadi kalau memang cukup waktunya kita akan coba jawab sekarang, tapi kalau enggak nanti kita bisa jawab offline. Betul, jawab offline dengan kopi yang real gitu. Ya. Oke ya. Oke, gimana Mas Topan? Udah berapa banyak pemain kita, player kita? Ini sudah 22 nih. Ada 24 pemain dari 46. Ayo, masih ditunggu, saya yang nentuin. Ya. Ayo, 24. Baru separuhnya nih. Baru separuhnya, 25 orang. Mari. Sekali lagi. Jangan lupa masuk ke menti.com pakai kode 44777-827 ya, sekali lagi 44777-827. Satu lagi Kak. Yes. Bagi staf atau karyawan gas atau josis yang kebetulan ikut, ini standar ini. Iya, ini nggak boleh berpartisipasi. Okay. Bagi Anda pegawai karyawan gas yang ikut akan ketahuan dan langsung disidang. SP. Service tag ya. Langsung dibully. Langsung dibully, kurang gitu. Kurang. Ya, kita mulai mungkin. Oke. Masih ada sabar. Tuh, masih nambah. Masih ada. Saya hitung sampai 10 ya teman-teman yang ada di sini biar karena manajemen waktu kita ngomongin manajemen waktu juga harus kita manage teman-teman. Jadi 9, 8, 7, 6, 5, 4, siap-siap, 3, 2, siap-siap, mulai. Oke, kita lihat siapakah. Lihat device teman-teman. Apa definisi SAS? Ayo. Kita lihat. Ya, semua udah memberikan jawaban. Semua 21 orang memberikan jawaban. Wih, ternyata 9 orang salah sekali. Masih ada aja kita jebakan Batman. Ya, ini jebakan Batman banget pertanyaannya teman-teman. Jangan salahkan saya, salahkan panitianya. Jadi ada 7 teman-teman yang benar. Selamat, dan kita lihat siapa dari 7 ini yang tercepat. Belum kopi. Kopi dong Mas Christian, nggak fokus. Dan ternyata yang paling cepat adalah Pak Yong dari SAN. Benar ya Pak Yong ya? Atau Yong? Ya, saya kira Pak Yong ya dari PT SAN ya. Selamat. Ya, nanti silakan menghubungi kami untuk mendapatkan hadiah tersebut. Menghubungi. Ya, nanti
Oke. Kalau nggak dihubungi, harap-harap cemas saja Pak Yong ya. Oke, thank you. Nah, teman-teman udah lihat kuisnya, nanti masih ada kuis-kuis yang lain, jadi jangan tinggalin. Hampir cepat ya, kalah dia. Nggak apa-apa kalau kalah, karena masih ada lagi yang lain. Ya. Oke. Kena tackle. Semangat pagi. Kena tackle. Oke, baik. Jadi tadi teman-teman kita udah summary, ada 3 challenge yang kita temukan di sana. Nah, pastinya kita tahu ini sangat penting, tapi mengapa sih itu penting gitu nggak? Nah, mungkin teman-teman di sini mau elaborate apa yang kita lihat dari talking point kita ini, barangkali tantangan zaman now sama ekspansi SaaS. Kira-kira apa yang kita bisa discuss di sini? Oh ini barangkali. Mungkin kalau dari saya lebih pada apa ya, impact atau hasil daripada COVID ya. Begitu kita COVID kan kita semua bekerjanya remote dan di rumah. Nah, pada saat kita remote itu kita perlu bekerja sama-sama misalnya. Iya. Waktu sebelumnya toolsnya terbatas ya. Kayak misalnya walaupun sudah ada kayak Zoom atau Meet itu terbatas, tapi belum dipakai betul-betul ya. Begitu COVID ada, kemudian kita mulai dipaksa untuk bekerja terpisah-pisah. Kita perlu tools yang ternyata bukan cuma Zoom aja atau misalnya kolaborasi video, tapi juga tools-tools lain ya, kayak misalnya project management, kemudian gimana kita sharing worksheet, gimana kita sharing dokumen. Nah, semua itu ternyata hanya bisa dihandle kalau misalnya ada provider yang menyediakan gitu, bukan lagi diinstal masing-masing. Kayak misalnya bayangin kalau misalnya saya sama Indra kita sama-sama remote. Ya, udah Indra punya spreadsheet sendiri, saya punya spreadsheet sendiri. Nanti gimana ngobrolnya gitu. Pada saat begitu COVID, kita mesti kolaborasi, distributed semua di mana-mana. Ya kerjanya di satu tempat, tapi bisa satu dokumen misalnya. Satu dokumen bisa rangkai untuk kolaborasi. Ya. Itu mungkin kalau istilah kerennya kayak katalis kali ya. Katalis untuk masih orang lama ya. Betul. Katalis untuk ekspansi SaaS ya. Jadi semua di SaaS semua dibuat mudah, gimana caranya semua tinggal make aja, nggak usah lagi nginstal buka browser pakai lah gitu. Ya, makanya kita akan heran ada orang yang bilang emang dokumen bisa dikerjain bareng-bareng gitu ya. Pasti heran kita ya. Ya kalau sekarang kayaknya mestinya sih sudah nggak ada lagi pertanyaan gitu kali ya mestinya. Mestinya. Tapi nggak apa-apa. Kan nggak semua roadmap-nya sama atau misalnya journey-nya sama ya. Kayak tadi Kang Indra bilang kayak ada mungkin yang 10 orang karyawan beda, yang 100 orang beda. Tapi pastinya kan kita sebagai manusia, sebagai company kita maunya kan maju terus gitu ya. Kayak mungkin apakah bisnis nambah terus itu. Oke, jadi ya di sini nggak cuman melihat dari yang kita talking points-nya, tapi ada beberapa data nih, data points yang ibaratnya support kita kayak dari ini nggak cuma ngobrol-ngobrol doang, memang ada kayak kenaikan harga aplikasinya, habis itu orangnya setiap orang tuh beda-beda. Jadi kalau take on itu benar memang dari pembahasan Mbak Sarah, Mas Windy, Mas Bima, jadi karena memang tantangan zaman now ya itu butuh itu. Pasca COVID banyak yang berubah, device kita terdistribusi, sudah begitu banyak aplikasi yang kita pakai untuk pekerjaan dan butuh manage pastinya. Pasti butuh di manage karena kalau masing-masing satu-satu ya akan repot dan akan kehilangan efisiensi kerja lah. Ekspansi kita juga bisa lihat seberapa besar headcount dari average yang dihitung ini datanya dari Gartner, teman-teman bisa verifikasi bahwa kalau dari data yang raw ini aja kita bisa lihat memang SaaS dan beyond of that mungkin akan sangat besar lagi bagaimana teknologi cloud itu akan semakin berkembang ke depan gitu barangkali ya. Dan kita mungkin lanjut lagi talking point kita, pentingnya SaaS management. Rata-rata organisasi dapat mencapai penghematan sebesar 20-30% untuk ini tuh lebih tinggi loh Pak daripada inflasi atau kenaikan harga SaaS aplikasinya. 15% doang tiap tahun. Let's say aku nggak mau nyebut nama sih, yang mau nyebut brand nanti ketahuan kayak naik harganya, nanti pada nggak mau ngelanjutin atau saya tahu kayaknya. Jadi ada yang kayak mungkin tiap tahun, let's say per tahunnya ada 15 misalkan 20.000 per orang. Yang kemarin nyaplok di Marvel nggak?
Itu banyak lah ya macam-macam yang kayak keseharian ada, tapi ternyata kalau misalkan kita manage subscription kita dari nggak cuma dari IT ya, tapi finance pun juga bisa lihat oh emang ada efeknya untuk save dari kenaikan harga tersebut, tapi kita manage ID-nya juga sekitar 20-30%. Kita ngalahin inflasinya nih atau kenaikan harganya nih Pak. Justru relate-nya mengalahkan inflasi ya, ada permanfaatan situ. Oke. Dan kita punya kayak skenario study atau dari sebuah perusahaan startup, mungkin Mbak Sarah lebih tepat nih untuk bisa kasih tahu skenario use case yang kita lihat di layar saat ini. Gimana Mbak Sarah? Oh sebentar, mungkin sebelum itu tadi ada yang nanya nih ya berhubungan sama yang aku baru jelasin bilang itu survei dari mana Kak, bisa di-share lah linknya. Ini dari Gartner, Pak Andreas. Dari oh ya dari tadi yang untuk saving cost itu dari Gartner. Jadi Gartner itu memang dia spesifik untuk mereview IT services, products and solutions, bahkan dia punya semacam rankingnya juga, ada kategorisasi. Jadi dia memang untuk mereview semua IT solutions. Nah, ini mungkin ke next slides-nya. Ya, ini di aku itu ada semacam case study sih, mungkin biar teman-teman kayak role play ya, atau imagine aja nih kayak misalkan yang sudah IT manager mungkin bisa relate, tapi yang belum menjadi manager atau mungkin yang dari different departemen yang berbeda, ini akan relate untuk masalah-masalah IT. Misalkan ada auditor, tadi kan kayak Kang Indra udah bilang kalau misalkan ya udah Excel ada, atau Pak Windy juga bilang sheetnya beda-beda aja ya nggak apa-apa, tapi gimana nih caranya kalau auditor datang atau misalkan mau perusahaan IT-nya atau solusi IT-nya mau kita sertifikasi ISO, dan abis itu belum lagi hal-hal kecil lainnya kayak misalkan pengadaan buat different marketing, HR, atau mengelola tim IT secara general. Dan di sini karyawannya ada 50, tapi SAS-nya itu ada 40, udah hampir sama kayak jumlah karyawannya. Karena di sini case tadinya adalah sebuah startup. Betul. Gitu. Jadi kalau kebanyakan headcount-nya juga pusing. Ini bisa juga misalnya gini, dalam satu kantor itu kita tahu kan ada turnover-nya tinggi gitu. Kita tahu ada ada file sharing atau misalnya storage ya, yang di cloud ya, itu kan SaaS ya. Ada OneDrive, ada SharePoint, ada OneDrive, ada Google Drive, kemudian ada apalagi Dropbox. Banyak di luar sana. Dalam satu kantor mungkin akan pakai beda-beda ya, karena sebetulnya sama ya fungsinya sama. Nah itu yang seperti itu mungkin ya kita mesti kontrol juga ya. Pakailah yang dibeli kantor gitu. Ya mungkin. Atau yang paling kita akhirnya nanti obrolannya bahwa ya karena data kantor ya kita biar bisa manage isinya. Nanti mungkin ada relasinya soal security barangkali ya. Ada juga tentang security, itu pasti penting sih biasanya, apalagi yang suka kalau case tadinya Pak Windy bilang tuh biasanya developer juga tuh Kang, kayak jadi developer saking suka mendevelop dan suka coba-coba yang boleh dari banyak kan mungkin Pak Windy lebih relate. Nah itu juga dia memakai beberapa aplikasi ya mungkin di Figma atau Atlassian, ternyata kayak menggunakan udah pakai GitLab, pakai GitHub, pakai Bitbucket. Tapi sekarang kita quiz dulu. Ya oke. Kuis lagi. Tadi kuis lagi loh, luar biasa ini. Mungkin Pak Andreas bisa mengejar ini. Pak Andreas sudah kopi ya, oke. Kita siap-siap ya. Jadi sekali lagi teman-teman, cepat-cepatan dengan knowledge yang kita sudah dapatkan, hati-hati jebakan Batman. Silakan masuk ke menti.com, kodenya 39238902. Ulangi 39238902. Teman-teman bisa kiar langsung juga di layar. Oke, kita tunggu. Silakan Mas Novan, kita mulai kuisnya. Kita tunggu di lobby dulu. Ada 14 pemain, 15 pemain. Kita tunggu 30 detik dari sekarang ya. Oke. Sambil teman-teman yang lain mungkin mau bertanya atau mau nyiapin pertanyaan, karena di ujung ini ada kuis lagi dan ada take on yang menarik nanti dari Mbak Sarah untuk menjawab seluruh hal yang kita sudah diskusikan. Ada nggak sih solusinya
Atau ada nggak sih aplikasi? Sekali lagi member Jorsis atau Global Asia nggak boleh. Hadiahnya masih sama ya dengan satu kartu flash ya, berisi Rp150.000. Ya, hadiahnya kartu flash ya di electronic wallet ya berisikan berapa Mas Sobat? 150.000. Oke, lumayan tuh. Wow. Buat tap MRT aja 10 kali. paling jauh 14.000 ya. Nah gitu ya. 15 Pak. 50 isi bensin. Oke, aku hitung ya teman-teman dari 10, 9, 8, 7, 5, kok 7 ke 5, 5, 4, 3, 2, mulai. Oke. Siapa tuh terakhir masuk tuh? Ada yang last minute. Last second bukan last minute. Manakah dari berikut ini yang termasuk aplikasi SaaS? Kecuali, hati-hati. Hati-hati. Manakah dari berikut ini yang termasuk aplikasi SaaS? Kecuali. Hati-hati teman-teman. Ayo cepat. Belum ya? Cepat. Susah ya? Oh, ada. Untuk semuanya kasih jawaban. Oke. Cepetan, ayo. Dan Iya. Ini kecualinya kena tipu ya. Jadi manakah dari berikut ini yang termasuk aplikasi SaaS, tapi yang ditanya kecualinya. Oke. Ada 8 orang yang benar, 8 yang benar dan 10 orang kena tipu. Oke. Mari kita lihat dari 8 sampai yang paling takut siapa nih? Kita lihat wajahnya Pak Yong Sang lagi nih. Pak Yong lagi ya. Oh, tidak, ternyata Ibu, ya saya anggap Ibu J Setiawati ya. Pak Yong sama Pak Andres gitu ya. Iya. Deketan. Oke. Ini Waluyo gimana? Waluyo nih. Waluyo dari Radita, sayang sekali. Ya, sekali lagi selamat Ibu atau Mbak barangkali ya, J Setiawati. Terima kasih. Nanti kita akan hubungi setelah event ini ya. Oke. Kita lanjut lagi pembahasan. Gimana? Ya. Kita punya waktu cuma sebentar lagi loh. Iya, sebentar lagi. Mungkin kita agak sebentar. Dan ini apa? Udah tadi ditempel, sekarang offline. Kasihan deh lo gitu. Ya, ini apa Pak Windy kalau kita lihat nih 3 hal ini? Iya, ini tadi ya sebetulnya dari pembahasan masalah tadi ya, apa saja sebetulnya misalnya tadi kita pengen tahu monitoring segala macam itu kan masuknya ke visibility ya. Kita pengen tahu pemakaiannya benar apa enggak. Kemudian license dan cost optimization juga kayak license-nya betul nggak sih kita punya sekian banyak tapi dipakai dengan benar dengan peruntukannya. Kemudian juga dari sisi cost-nya apa nggak kita kelebihan bayar karena jumlah orang itu ternyata yang pakai sedikit misalnya. Yes. Kemudian security posture juga, ini juga ada salah satu fitur nanti yang menarik di solusi yang nanti kita coba tawarkan itu adalah fitur yang bisa kita melihat bahwa sebelum aplikasi yang dipakai itu aman nggak sih? Ratingnya gimana sih? Rating ya? Iya, ratingnya. Karena ada satu badan lagi. Satu tubuh. satu vendor lah. Vendor yang dia memang buat satu research dan dia mengkategorikan rating dari semua SaaS yang beredar lah. Ya. Apakah ini high, low atau medium? Itu sih. Oke. Kita lanjut. Terus gimana solusinya Pak? Atau kayaknya Mas Wiman tahu nih solusinya gimana? Terus solusinya? Lu pemulang pertanyaan. Kayaknya kita tanya sama ahlinya. Iya. Gimana Mbak Sarah? Gimana sih solusinya? Tadi challenge-nya 3. Oke, jadi di sini sebenarnya untuk tadi beberapa hal 3 ya terutama kita ada yang namanya SaaS Management Platform, Kak Indra. Yes. Jadi SaaS Management Platform tuh kalau misalkan teman-teman udah hafal atau udah tahu udah pakai sehari-hari SaaS, di sini SaaS Management Platform adalah SaaS yang memanage SaaS tersebut. Gampangnya gitu, gampangnya. SaaS manage SaaS. Jadi karena saking udah banyaknya license untuk SaaS yang dipakai, terus abis itu ada kita nggak tahu para karyawan ini pakai SaaS apa aja, kita udah kasih visibilitas gitu dan kasih security juga dari sisi
dia aman apa enggak, sesuai dengan compliance di perusahaan, dan pastinya ya cost tadi gitu. Karena kita kan kalau misalkan SaaS ada setiap bulannya atau tiap tahunnya berapa gitu kan, dikalikan biasanya user. Dan ini juga buat ngederhanain di perusahaan kalau misalkan ada karyawan baru atau karyawan lama mau keluar, kan lisensi atau usernya bisa dipakai kembali nih buat karyawan barunya. Dan itu hadir dalam nama Josis. Josis ya. Gitu. Josis adalah udah pasti SaaS management platform dan device gitu ya, Mbak. Ya, jadi kalau di Josis sendiri kita ada device-nya juga. Oke. So, ya silakan kalau teman-teman ada mau pertanyaan, kembali lagi kita undang ya teman-teman sambil kita mungkin sedikit speed up untuk sampai ke konklusi kita. Dan nextnya take on-nya Mbak Sarah tentang bagaimana kita simplify IT operation dengan menggunakan Josis, seperti apa Mbak? Sebenarnya kalau misalkan untuk menggunakan Josis sendiri, IT operationsnya yang tadi mungkin kita lagi terlalu banyak admin untuk, misalkan Kang Indra buat admin khusus Google Workspace, terus Pak Bima admin untuk Zoom, gitu, Mas Novan admin untuk Canva gitu kan. Tapi ternyata pas mau disatuin kayak nanya-nanya dulu nih, WA-WAan dulu. Nah itu kan terlalu banyak. Abis itu terlalu banyak license-nya di sini baik yang kepakai atau nggak kepakai. Terlalu banyak workflow. Akhirnya dengan Josis ini kita satuin nih dalam satu dashboard, dalam satu platform. Untuk apa? Ya untuk nyatuin workflow-nya lagi. Jadi nggak usah lagi nanya-nanya atau nggak usah lagi nunggu-nungguan. Jadi kita sentralisasi, dan nggak cuma sentralisasi, juga automasi beberapa workflow yang ini mungkin sangat berguna bagi IT, karena to be honest, tim-tim IT ini kadang nggak suka di-input ke decision making kalau misalkan ada karyawan baru, betul sekali. Ada karyawan lama, kan tiba-tiba langsung dikabarin gitu kayak, tolong dong, semua tolong selalu last minute ya, kayak gitu. Dan pasti terakhir security. Betul. Oke, jadi sekali lagi mengundang teman-teman ya, gimana kalau dari gambar ini kita bisa lihat Josis akan mendukung satu state yang lebih efisien daripada kondisi di mana ada hanya terlalu banyak admin yang mengurusi terlalu banyak license, akhirnya jadi data yang digunakan nanti ini. Nanti kita akan jawab, silakan sebanyak mungkin teman-teman kasih pertanyaan sementara Mbak Sarah melanjutkan beberapa take point-nya. Silakan Mbak. Oke. Nah, ini mungkin daripada aku menjelaskan, aku langsung demoin aja kali ya. Boleh. Aku percaya seeing is believing, atau kita lihat seeing is believing. Iya, daripada kayak kita lihat sini sebentar ya. Oke. Aku share screen dulu. Ini menarik juga sih sebenarnya shadow AI ini. Bayang-bayang. Banyak yang nggak tahu. Mungkin nanti dengan bersama dengan demonya kita bisa bahas tuh apa sih yang maksud dengan shadow IT. Betul. Oke. Saya aja nggak tahu tuh Pak Bima shadow IT apa sih? IT yang punya bayang-bayang masa lalu. Iya. Nah, ini platform Josis tuh kayak gini, Perangki, Kak Indra, Pak Windy, Pak Bima. Jadi dengan platformnya ini tinggal masuk aja ke webbase-nya app.josis, dan ini bisa ngelihat ada berapa sih user lisensi yang udah dipakai di perusahaan, aplikasinya apa aja, terus per bulannya itu dia bayar berapa. Karena kita sebagai IT mungkin kita main purchase aja, main ini, tapi nanti finance marah-marah ke kita. Saya suka dimarahin finance. Kenapa Kak? Karena main beli nggak bilang-bilang. Nah, itu juga sering terjadi. Ada devices-nya juga. Nah, ini dashboard ini berarti kayak misalnya jumlah aplikasinya yang di-manage berapa gitu ya? Betul, yang di-manage oleh perusahaan berapa. Nah, ini bisa dilihat kok Pak Windy. Aku langsung ke fitur namanya Manage Apps. Nah, itu dia Shadow tuh. Dia ada 4 SaaS nih di sini, ada Asana, Atlassian, Dropbox. Nah, dia bisa dilihat total per aplikasinya pun juga ada. Ini Asana kayaknya lumayan banyak juga ya, yang pakai Asana ya. Nah, di sini akan kelihatan contoh kayak misalkan dia purchase license-nya berapa, tapi yang kepake berapa, 21 sama 16. Kan lumayan nih kalau misalkan dia mau renewal Asana atau kayak lanjut subscribe Asana, tapi ternyata yang kepake cuma 16, ya udah mendingan 16 aja nanti tahun depan atau bulan depan, toh yang kepake cuma 16 gitu.
Oke, ini kayaknya udah mulai banyak pertanyaan di floor ya, Kak Indra. Boleh. Sambil Boleh. Aku coba moderasikan. SAS banyak sisi positifnya, tapi sayang manajemen khususnya old style sulit memahami ini ya. Kali itu saya nggak ada komen ya, Pak Andreas. Antara diganti yang old jadi new atau new jadi old. Betul. Nah, lanjut lagi. Terusnya apa orangnya? Betul, satu orangnya yang ganti. Josis ini subscription-nya seperti apa sih? Gimana Pak? Oke, kalau Josis subscription seperti apa sebenarnya mirip kayak SAS juga, subskripsi juga per user. Yes. Ya, per user per bulan gitu. Kayak SAS layaknya SAS untuk operations di company. So user per annual per user gitu Yes. ya berarti ya. Oke. Nah, untuk Josis gimana ya? Oke, Pak Diki, ini aku lagi jelaskan. Mungkin Terus boleh, lagi ke boleh sambil jalan. Iya, Josis ini diintegrasikan. Nah, oke, ini menarik. Ini yang berhubungan aku mau lanjut itu ke katalog. Ini berhubungan sama Pertanyaan Pak Budi kantor. aplikasi misalkan HRIS, employee, self-service, menarik nih Pak. Karena kalau misalkan di Josis kita itu ada 254 aplikasi SaaS yang udah ada. Jadi ini bisa diintegrasikan dengan perusahaan, misalkan perusahaan pakai apa, itu bisa diintegrasikan. Dan kita itu pakai Open API. Dan ini nambah terus kan ya? Dan selalu nambah. Dan nggak usah khawatir kalau misalkan kok yang gue pakai nggak ada di sini Mbak, gimana caranya? Kita tenang aja karena kita itu Mbak Sarah gitu. apa? Oh, boleh. Ini kan tadi kalau dilihat ada Google Workspace, ada Zoom, ada Microsoft 365, aplikasi-aplikasi yang tadi dari awal udah dipakai sama si di polling kalau nggak salah. Ya, mudah-mudahan menjawab buat Pak Budi. Jadi bisa Pak, jadi diintegrasikan dengan aplikasi lain. Dan banyak ya. Lalu apa Josis bisa menginfokan juga apps apa saja di tempat kami yang belum berlicense? Berlicense, oke, menarik. Ini jadi nanti saat Josis udah masukin nih, misalkan Bapak apa aja, terus mau lihat berlicense-nya apa enggak. Berlicense nih di sini, coba deh aku mau lihat lagi pertanyaannya. Mungkin masih melihat aplikasi dengan licensing tipe lama kali ya. Kalau cara melihat seperti itu. Kalau kita udah ngomongin SaaS, harusnya licensing itu ada di subscription-nya, bukan lagi nempel di software yang kita sebetulnya sewa jatuh di poin ya. Ya, betul. Ya. Ya, silakan Jadi, Mbak. Iya. Thank you, Mungkin kalau misalnya, mungkin bukan license yang bisa dilihat oleh Josis adalah tadi aplikasi-aplikasi yang SaaS ya, yang di subscribe sama perusahaan dimasukkan ke Josis, kita bisa lihat semuanya. Betul. Tapi apakah aplikasi SaaS lain itu bisa kita lihat? Ya. Nah, itu benar gitu. Antara pilihannya adalah antara itu dipakai oleh perusahaannya atau enggak. Tapi yang jelas adalah dipakai oleh si staffnya atau karyawannya atau usernya. Itu mungkin ya. Oke, Pak Windy, thanks. Kalau misalkan seperti itu bisa. Jadi kan ini contoh di Manage Apps. Manage Apps itu adalah aplikasi yang dipakai company yang memang kita ngatur ya tanda kutip. Tapi gimana nih kalau misalkan karyawan gitu ternyata pakai aplikasi SaaS yang lain, kita mau kepo dikit gitu ya. IT-nya pengen kepo dikit karena ya tadi IT kan kadang suka dipakai last minute gitu. Tapi kita biar nggak last minute banget, di Josis itu ada salah satu fitur namanya Discover Apps. Di sini tuh bisa kelihatan si employee ini, si user ini, dia pada aksesnya apa aja sih gitu. Yang dari kita ngobrol dari kantor sebetulnya pakainya Google Drive. Tapi ternyata yang pakai OneDrive, ada yang itu ketahuan di sini ya. Betul. Dia misalkan ternyata harusnya pakainya Google Meet gitu. Terus ternyata masuknya ke Zoom. Mungkin lanjutin elaborasi yang ini pemakaian ya. Ini dipakai berapa kali? Yang tadi pertanyaan siapa ya, Pak? Ini dipakai berapa kali? Ada tadi di floor ada pertanyaan kayak kita bisa melihat nanti aplikasi SaaS-nya itu dipakai berapa kali? Enggak sih usage-nya. Usage-nya ini oleh siapa saja? Nah, itu kelihatan kalau misalkan Zoom tuh dipakai berapa kali sama si user. Terakhir kali pakai kapan? Kali pakai kan kelihatan. Dan di sini dia akan kelihatan juga Pak.
dia apakah risk level. Ini tadi berhubungan iya sama betul. risk level ini berhubungan sama security. Ini yang kita ngomongin soal security posture yang bisa ditunjang dari Josis untuk scanning seluruh aplikasi platform SaaS, yang mana itu yang punya risk level high, medium, dan low gitu ya. Oke. Oke, nah lanjut lagi mungkin ke pertanyaan, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Mas Andreas tadi ya terkait dengan apps yang belum berlicense. Lalu ada Pak Jeffrey Prata, rekomendasi Bapak Ibu terkait ini tentu saja bisa tapi mungkin kita bisa ngomong secara offline untuk ini karena mungkin akan sangat besar pembicaraannya soal itu. Nanti hubungi saja setelah ini device apa aja yang bisa di-manage oleh Josis. Oke, ini mungkin udah kita ke SaaS-nya, kita mungkin langsung masuk ke device. Sorry. Nah, kalau device-nya sebenarnya kita nggak terbatas untuk apa aja, tapi kebanyakan memang dipakai untuk IT devices-nya. Jadi di sini kayak mau itu laptop, PC, gitu ya, itu bisa terserah, dan di sini bisa dimasukin. Nah, juga kalau rental atau kayak model numbernya juga kelihatan, kayak gitu. Dan ini vendornya siapa? Kalau misalkan memang ada vendor, dan seperti ini. Development manajemennya kurang lebih sih seperti ini tadi untuk pertanyaan Pak Waluyo. Pak Waluyo ya. Kalau nggak salah tadi ada pertanyaan mengenai discover-nya bagaimana ya? Iya betul. Oke. Jadi Mas Christian tadi menanyakan cara Josis discover gitu ya. Ada extension-nya di browsernya. Wah, ini hebat. Karena memang sebenarnya kalau kita tuh pakai ada browser extension, Mas Christian. Jadi kan tadi selain kita ngintegrasiin dari aplikasi yang di app catalog, si Josis ini punya browser extension yang diinstal di browser. Kita bisa diinstal di Chrome atau di Internet Explorer. Dan di situ akan kelihatan dia akses Google apa aja, tuh udah banyak kali. Betul. Baik itu yang SaaS ataupun yang on-prem ya. Karena di sini yang nggak ada logonya tuh maksudnya tuh on-prem. Gitu, yang kayaknya nggak kelihatan. Oke. Jadi itu balik lagi kalau kita ngobrol soal gimana caranya kita track penggunaan aplikasi tapi di browser ya. Jadi emang di browser extension-nya itu yang kita pasang dari Josis, itu yang gunanya adalah untuk melihat apa saja sih aplikasi yang dipakai di dalam browser ya. Karena kalau misalnya kalau jadul, legacy, itu kita cuma tahu browsernya doang, tapi isinya apa. Dengan Josis kita bisa tahu isinya apa sih. Dan jangan takut juga bahwa extension Josis cuma ambil data aplikasinya ya, bukan datanya ya. Jadi enggak sampai ke data lihat ngapain aja. Bener-bener cuma kayak dia berapa kali ngakses aplikasi tersebut sama last use-nya. Kita nggak bakal dia zoom Pak Windy nge-zoom sama siapa nih? Ngomongin apa nih? Browser mesti kemana-mana itu apa? Aman. History browser aman teman-teman. Ya betul historinya. Baik teman-teman, untuk menutup beberapa pertanyaan dari floor, mungkin terakhir dari Mas Kiki. Josis untuk dapat monitoring apakah SaaS digunakan, akhirnya reduce cost. Tapi untuk pakai Josis nambah bayar subscription lagi, dilema nggak sih Mbak Sarah? Jawaban menarik Mas Kiki, Kak Kiki, thank you. Kalau misalkan sebenarnya dilema apa? Enggak, karena memang kita again balik lagi ke awal tadi ya. Ini kan kalau perusahaan udah apalagi yang banyak SaaS-nya atau banyak devices-nya, itu kan semakin mau ekspansi pastinya semakin butuh alat-alat yang menunjang ataupun misalkan tadi ada audit. Karena kayak contoh di layar nih kita kan ada beberapa aplikasi yang berhubungan dengan sertifikasi, apalagi yang kayak mau diaudit sertifikasi tadi apakah sudah comply. Nah, again kalau misalkan Josis sendiri kita menawarkan beberapa budget yang jatuhnya lebih economical. Contoh tadi kita memang per user aja, tapi sebenarnya untuk device, untuk SaaS apps dia nggak contoh nih misalkan di perusahaan PT ABC
Mungkin cuma 100 karyawan atau cuma 50 karyawan, tapi ternyata device SaaS aplikasi yang dipakai ada 40, ada 50. Kita tuh nggak gitu. Jadi memang per user aja ya? Per user aja. Jumlah SaaS-nya nggak terbatas? Nggak terbatas. Dia datanya terbatas, device-nya pun juga semua. Ya, dan saya rasa, Ini salah satunya. Jadi kalau misalnya dengan pakai Josys, kompensasinya adalah yang tadinya ada kelebihan lain selain yang nggak jelas gitu. Itu kan sebenarnya bisa dikompensasikan untuk manage Josysnya. Iya, dan juga mungkin cara melihatnya bukan dalam jangka waktu pendek ya, tapi lebih kepada long run-nya, berapa besar cost yang nanti pada akhirnya bisa di save gitu. Betul. Itu sih. Oke, lanjut. Oke. Ya, mudah-mudahan menjawab semua pertanyaan. Kalau masih belum puas, silakan nanti setelah ini nanti hubungin kami. Nanti di layar itu ada email, ada kontak person dari teman-teman kami. Jadi nanti silakan situ dan saatnya kita kuis dulu. Oh, ini yang hadiahnya Ionic ya? Ini yang Ionic 5. Ionic berapa? Jangan berbohong. Jangan berbohong. Nah teman-teman, mari masuk ke menti.com, gunakan kode 31897761 atau scan QR yang terlihat di layar. Kita masih tunggu teman-teman untuk kuis grand kita ya. Ya, bisa disebutin nggak hadiahnya Mas Topan? Hadiahnya 1 buah backpack dan pouch plus 1 kartu flash berisi 200.000 rupiah. Oh, jadi tidak hanya kartu sekalian dengan backpacknya ya. Luar biasa. Ini kalau Pak Yong udah di atas lagi, ini gua curiga nih gimana nih caranya. Iya nih, jangan Pak Yong ini tangannya kalau pas dari handphone. Kayak beli yang di Shopee itu yang tetet. Oh iya. Otomatis ngetek. Semoga Pak Kiki ya offside atau ketek lagi ya. Jelaskan soalnya. Saya doain deh Pak Kiki juga, Mas Kikinya bisa berhasil. Kita 10, 9, 8, 7. Sebentar. Masih 20 ini. Iya, 25. Paling nggak separuhnya lah. Oh gitu ya. Ini pasti pada nungguin kok, tenang aja. Biarpun keganggu makan saya asal dapat hadiah, senang ya teman-teman. Iya, kayaknya sih gitu ya. Dan kami terima kasih kembali ya teman-teman, dari awal sampai akhir ini masih penuh. Teman-teman masih hadir di event kami, luar biasa. Thank you banget. Mudah-mudahan ini jadi di event selanjutnya teman-teman juga setia ngikutin sampai akhir di ya sampai terakhir tinggal 2 lagi ya. 2 lagi. Oke, di tanggal 29 dan tanggal 5. Oke, jadi info nanti tanggal 29 Agustus kami ada ngobar lagi, jadi pastikan teman-teman juga ikut, dan di tanggal 5 September gitu ya. Stay tune untuk beritanya. Lihat-lihat di asiasinergi.com ya, jalan-jalan situ ada info-info di situ. Atau di sosial medianya juga. Sosial medianya Global Asia Sinergi juga. Oke, kita bisa mulai nggak Mas Topan? Oke, kita dihitungkan kita hitung ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mulai. belum. Saya mau kasih tahu lagi di sini. Oh. Di sini ada 3 pertanyaan, jadi jangan langsung di close atau bagaimana ya. Oke. 3 pertanyaan, nanti kita akumulasi semua jawabannya. Jadi 3 pertanyaan ya, diakumulasi benar cepatnya siapa yang terbaik. Oke, siap? Yuk. 3, 2, mulai. Oke, kita lihat pertanyaan pertama. Cloud computing apa yang menjadi topik hari ini? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yuk. Ya. Kayaknya baru merit apa ini ya? Oke, siap. Pertanyaan kedua, siap-siap. Kita ini dulu. Kita lihat dulu leaderboardnya. Wih, Pak Budi pemimpin dengan poin 996. Pemimpin dilanjutkan Pak Juliansa. Oke, Siap. siap. Pertanyaan kedua. Oke, kita hitung ya. 1, 2, mulai. Kita lihat model pembayaran SaaS. Apakah itu Iya. sekali bayar? Pelet, ya Allah.
Pinkar ada Dua, Pinkar. satu, iya, selesai. Iya, 80. Masih orang kena. Apa yang Peliter? Tapi boleh juga nih pilot kan ya. Pakai dulu. Mau bayar. Kabur, Pakai dulunya ke Kalau pay per use mungkin masih bisa. Oke, kita lihat siapakah yang memimpin setelah yang tadi, masihkah Pak Budi? si Pak. Oh, beda-beda. Wah, berkejar sama Pak Yong. Gini, Pak Budi, Pak HP-nya apa ini? Yongki dan Pak Yong saling kejar-kejaran 1981 poin. Oke. Pertanyaan terakhir. Kayaknya Pak Budi HP-nya iPhone 17 ya. Oke. Limited edition. Oke, sudah ngumpul semua Mas Towan, kita mulai. Oke, kita mulai. 1, 2, mulai. Pertanyaan Pertanyaan ketiga. terakhir. Terakhir. Semangat teman-teman, siap. Nama solusi topik hari ini. Sisjo. Ya, ayo. Kepleset ya tangan. Kita lihat siapa yang kepleset tangannya. Oh, Luar biasa. Ini enggak. dan ya thank you Pak George, thank you sudah Makasih Pak hadir. Jos. Ya, ada 17 yang betul, 3 orang kena tipu. Nah, kita lihat sekarang siapakah pemenang dari kuis kita kali ini. Wah. Dan Beneran. Pak Budi Hertanto selamat Pak Gigi dengan gimana? poin. Pak Gigi udah offside, kejegal justru. Ya. Oke. Oke, nanti Pak Budi kita ini ya Pak. Nanti kita hubungin kembali Pak Budi, sekali lagi selamat. Ya. Iya. Dan Jadi kita ada campaign untuk teman-teman yang mengikuti. Jadi kita ada campaign untuk teman-teman yang mengikuti hari ini itu ada free tablet. Untuk caranya adalah bagaimana untuk melakukan pertama terdaftar pada Ngobar pastinya di data kami, lalu melakukan POC gratis ya. Jadi tidak ada pungutan biaya untuk semua service. Melakukan POC lalu melakukan subscribe minimal 1 tahun. Itu akan mendapatkan satu buah tablet free semuanya. Oke, silakan teman-teman yang mau berpartisipasi. ya one time ini ya, one time over ya ini. Ya. Asik. Ya, tertarik kelas demo, jangan lupa hubungi nanti di layar selanjutnya ini ya teman-teman kami. Tapi sebelumnya feedback kita perlu pasti masukan teman-teman, mohon izin teman-teman waktunya 2-5 menit barangkali untuk QR code feedback form kami, karena saran dan masukan teman-teman ini juga akan berguna ke depan. Siapa tahu nanti ngobar kita bisa bikin offline di di Labuan Bajo barangkali gitu. Dan untuk link kita kirim ke semua WhatsApp. Ya, untuk link feedback nanti akan dikirim ke seluruh link WhatsApp ya. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya tadi ingin menanyakan lagi tentang campaign yang tadi, itu Yes. bisa share juga bisa hubungi kami di Info Akses Sinergi ataupun bisa PR kontak sales kami. Ya, ini teman-teman jagoan kami semua, silakan ngobrol sama mereka. Mereka juga akan nanti get in touch sama teman-teman. Kita bisa ngobrol lebih intens lagi, lebih dalam lagi soal Josis ya, teman-teman. Oke. Jadi Apalagi untuk campaign Mas Topan? semua campaign ataupun data-data nanti akan kita bantu kirim dari via WhatsApp ataupun link. Yes. Ya. Oke. Dan oke, jadi begitu barangkali teman-teman yang kita bisa share pada ngobrol bareng hari ini. Jadi intinya adalah menghadapi digital resilience, tentu saja akhirnya kita perlu berbagai macam solusi, gitu ya, tentu saja. Dan salah satunya kita bahas apa yang memang sedang kekinian banget yang saat ini, SaaS yang memang relate banget dengan kita, dan akhirnya bagaimana kita perlu sebuah solusi untuk bisa melakukan pengelolaan tentang itu. Dari teman-teman barangkali ada take on terakhir, Pak Windy, Mas Bima. Kalau dari saya sebetulnya balik lagi, kalau kita ngeliat dari COVID kemarin kan, SaaS ini ekspansinya nggak terbendung lah, akan semakin banyak dan dijamin mau 5 tahun lagi akan semakin banyak. Tapi kalau kita nggak mulai dari sekarang untuk manage, itu semakin kewalahan kesananya sih. Itu sih. Thank you Pak. Setuju. Ya. Pak Bima setuju, dan terakhir Mbak Sarah.
Setuju sih, kayak kalau misalkan tadi beberapa pertanyaan tuh menarik banget. Thank you juga buat teman-teman yang udah engage, apalagi ngelihat SaaS management tuh, mungkin SaaS sendiri tuh udah lumayan baru, dan tapi sebenarnya di sekitar kita dan ada lagi nih, kita manage-nya gimana. Jadi memang everything kalau misalkan kita lebih manage, lebih kayak lebih rapi, lebih kita bisa kontrol gitu ya, pastinya kedepannya akan lebih enak sih kerjaan-kerjaan kita sebagai mau itu IT, mau itu user, sebagai end user gitu. Oke, that's alright teman-teman. Rampung semua. Thank you sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Sampai bertemu di tanggal 29 di pembahasan yang berikutnya. Thank you semuanya. Salam sehat. Salam sehat semuanya. Ya, silakan Liv. Please dong. Mau enggak ya? Nggak sensorin. Thank you. Masuk bumper dong. Bumper lu nggak ada. Makasih Pak Budi. Wah, Pak Budi menang terus ya. Pak Budi, ini HP-nya apa nih Pak Terima Budi? kasih Pak Indra, Pak Novan, Sama-sama Pak Budi. izin live. Siap. Terima kasih semua. Kita izin close ya. Thank you semua. Thank you. Thank you.